Video ini ditujukan untuk teman-teman remaja akhir dan juga teman-teman dewasa muda. Enjoy! Ini Kara, seorang dewasa muda yang mendambakan hidup sebagai trendsetter. Seperti orang di media sosial. Akan tetapi, nasib berkata lain. Tubuhnya rentan terkena penyakit. Untuk itu, langkah pertama yang harus dia tempuh adalah menjalani hidup sehat terlebih dahulu. Langkah pertama, memperbaiki jam tidur. Rata-rata jam tidur ideal bagi seorang manusia dewasa berkisaran di antara 7-9 jam per malam. Nah, kualitas tidur itu sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek. Bisa dari latensi tidur, durasi tidur, kualitas tidur subjektif, efisiensi tidur sehari-hari. Eits, tak hanya itu saja. Tidur yang berkualitas dapat memberikan beberapa manfaat penting bagi tubuh. Bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini juga ada beberapa tips mendapatkan tidur yang berkualitas. Yang pertama, hindari konsumsi kopi, rokok, dan alkohol. Yang kedua, tetapkan waktu tidur yang teratur. Dilanjut dengan sempatkan untuk berolahraga setiap hari. Nah, dibilangin setiap hari harus nurut nih ya. Di terakhir ada tenangkan pikiran dan mental. Nah, setelah itu semua ada tambahan fakta nih bahwa durasi tidur yang pendek pada malam hari juga berhubungan dengan berkurang mood dan meningkatnya kecemasan bagi kita para dewasa muda. Langkah kedua, memperbaiki asupan makanan. Bila mana membicarakan asupan makanan, erat kaitannya dengan asupan gizi yang seimbang. Asupan zat gizi merupakan kebutuhan yang berperan dalam proses pertumbuhan, terutama dalam perkembangan otak. Kemampuan seseorang untuk dapat mengembangkan saraf motoriknya adalah melalui pemberian asupan gizi yang seimbang. Nah, angka kecukupan gizi ini ialah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor yang menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Nah, berikut beberapa tips umum yang bisa kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. For your information, angka kecukupan gizi ini menjadi acuan rata-rata yang dapat digunakan ketika menghitung kebutuhan gizi. Nah, dengan mengikuti acuan ini, kalian bisa mengetahui banyaknya energi dan zat gizi lain yang dibutuhkan oleh tubuh kalian untuk tetap hidup sehat. Selanjutnya nih, walaupun berat tetap harus dijalani. Kira-kira apa ya? Ya bener banget, berolahraga. Latihan fisik atau olahraga itu sebenarnya tidak hanya sekedar membuat tubuh menjadi bugar. Latihan fisik juga dapat meningkatkan kesehatan mental bila dilakukan secara rutin. Nah, untuk mendapatkan manfaat latihan fisik, Anda perlu berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap harinya atau 150 menit per minggu. Dan tentunya ada beragam manfaat latihan fisik yang dapat Anda peroleh bila dilakukan secara rutin, yaitu seperti yang tertera di bawah ini. Nah, siapa sih yang gak pengen dapat umur yang panjang, suasana hati selalu bagus, energinya selalu baik, dan juga poin plusnya punya badan yang tetap aduhai. Yeay, sekarang Kara sudah sehat. Akan tetapi, orang di sekitar tanpa Kara melakukan upaya menjadi trendsetter seperti yang ia rencanakan sudah memperhatikannya. Apakah ini keajaiban? Tentu tidak, akan tetapi Kara sudah menjadi trendsetter yang sesungguhnya. Tahukah kalian bahwa yang Kara jalani sudah termaksud penerapan healthy lifestyle yang sedang tren akhir-akhir ini loh? Jadi,
Selain karena pandemi yang sedang kita alami bersama-sama, ternyata lifestyle ini sudah diprediksi akan digandrungi jauh sebelum pandemi muncul loh. Bener banget. Terus sadar gak sih kalau adanya tren tuh biasanya berkaitan erat sama apa yang disebut dengan beauty standard. Nah, sadar gak sih beauty standard sendiri tuh sejatinya muncul sebagai tolak ukur seseorang terlihat baik di mata orang lain sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan siapa nih? Ternyata setelah membaca beberapa literatur dan juga temuan-temuan, itu merupakan kebiasaan para kaum bangsawan atau orang-orang kaya pada masanya atau pada zamannya. Oke, kita tarik mundur sampai dengan zaman Victorian England, di mana pada masa itu perempuan yang cantik dicirikan dengan memiliki kulit yang putih bersih, lalu badannya curvy. Karena itu mencirikan status kebangsawanannya dan juga mencirikan bahwa ia berasal dari keluarga yang kaya. Iya, itu tuh mencirikan hal tersebut. Kenapa? Yang pertama, badan curvy. Kenapa itu dikaitkan dengan dia orang kaya ataupun dia merupakan bangsawan? Karena orang yang memiliki badan curvy atau berisi dianggap seksi karena ia tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Jadi bisa makan kapan aja, nggak usah nunggu-nunggu saat panen ataupun hari raya. Karena ya basically dia orang kaya. Yang kedua, memiliki kulit putih bersih. Itu mencirikan bahwa dia tuh tidak usah bekerja keras susah payah kerja di ladang. Karena pada dasarnya dia memiliki harta yang melimpah karena merupakan keturunan atau garis keturunan bangsawan, dan juga dia merupakan orang kaya. Jadi orang pada masa itu mengasosiasikan kecantikan dengan hal-hal seperti itu. Oke, mari kita move on bergeser kepada era 1920-an, di mana wanita dengan beberapa fitur maskulin didambakan karena pada masa itu wanita dengan postur tubuh tegap mencirikan status kebangsawanannya. Di masa kini, healthy lifestyle yang sedang digandrungi dan didamba-dambakan oleh semua orang pun merupakan kebiasaan dari orang kaya yang selalu mencari alternatif yang lebih sehat walaupun harganya lebih sulit dijangkau oleh kita orang-orang pada kalangan yang biasa. Ditambah dengan orang-orang kaya yang memiliki kebiasaan untuk pergi ke gym, mengikuti kelas yoga, berlangganan kelas zumba, dan tentunya workout dengan berbagai equipment yang harganya pun selangit, tetapi tidak apa-apa teman-teman, karena yang terpenting adalah hasil akhirnya bahwa di mana kita mendapatkan tubuh yang sehat, seksi di dalam, ditambah dengan kesehatan mental yang terjaga, dan sebagai bonusnya mendapatkan tubuh yang ideal dan menjadi trend center bagi sejuta umat lainnya. Maka dari itu, Kara sudah menjadi trend center, tentunya dengan segudang manfaat yang telah ia terima. Jadi, siapa yang tertarik to be trendy in 21st century bareng Kara? Yuk, mulai dari sekarang